Ini yang disampaikan di sini tahu nggak? Kalau kemarin sampai kayak gitu, ya. Jadi kita kayak kuburan kayak tadi. Bisa dulu. Hah? Bisa. Bisa dibeli. Bisa. Bisa. Salam. Makan. Ada ente habis. Ada ente. Iya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Yang kami hormati para ustadz, yang kami hormati para ustazah, dan yang kami sayangi kawan-kawan kami. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan owner Snack Nadia, yaitu Bu Lili. Jelasin kalau dibaca. Jadi berawal dari ajakan saudaranya Bu Lili untuk menolong dalam acara pernikahan anaknya, mungkin sekitar tahun 2009, untuk membuat jajan atau kue untuk suguhan di acara pernikahan anak saudaranya. Nah, kue buatan Bu Lili tersebut mungkin sangat pas di lidah saudaranya, dan kebetulan menantu saudaranya tersebut bekerja di pabrik semen di bagian koperasi. Kemudian menantunya menawarkan agar jajannya dipasarkan di koperasi di pabrik semen yang di sana. Kenapa Bu Lili mau menerima tawaran? Dan Bu Lili mau menerima tawaran tersebut. Kenapa Bu Lili mau menerima tawaran tersebut? Karena kalau di koperasi itu Bu Lili bisa langsung memproduksi banyak dalam jumlah besar. Gak cuma 1, 2, 10, mungkin contohnya 50 piece. Jadi Bu Lili berani ngambil resiko itu karena koperasi tersebut kalau Bu Lili ingin mengambil uang atau meminta uangnya, bisa langsung ditransfer. Jadi sistemnya bukan nunggu sampai jajannya habis, tapi langsung kayak mungkin contohnya 50 piece, jadi uangnya langsung dikasih untuk 50 piece itu. Nah, sebelum merintis usaha ini, Bu Lili sempat merantau di Malaysia, dan kebetulan majikan beliau sering mengajak beliau untuk masak dan menyuruh beliau untuk membuat jajan karena mungkin majikannya suka sama masakan Bu Lili. Dan teman-teman kos beliau juga suka membuat jajan. Mungkin minat untuk membuat jajan didapatkan dari teman-teman beliau yang banyak yang gemar membuat jajan. Nama usaha beliau adalah Snack Nadia. Nah, nama Nadia sendiri diambil dari anak beliau, anak satu-satunya, namanya Nadia.
Untuk produksinya merupakan hasil tangan Bu Lili sendiri, jadi dibuat Bu Lili sendiri. Dan beliau juga memiliki karyawannya juga ikut andil dalam proses produksi tersebut, tapi masih dalam pengawasan Bu Lili, karena Bu Lili itu orangnya harus serak sama hatinya. Jadi kalau sama karyawannya itu nggak serak, mungkin ada yang kurang apanya atau apanya kurang, mungkin adonannya kurang gimana atau kurang bahannya ada yang kurang, Bu Lili itu nggak serak, jadi masih harus diawasi sama Bu Lili. Nah kalau karyawannya udah berpengalaman, Bu Lili udah serak sama karyawan tersebut, baru dilepas. Untuk pembuatan jajannya masih menggunakan alat tradisional dan tenaga manusia. Contohnya pembuatan gapit seperti yang ada di gambar. Gambar asli. Nggak exact. Nggak punya dokumentasinya. Nggak ada dokumen. Nah, untuk komposisi gapitnya, yang pertama adalah tepung tapioka, kemudian bawang putih, penyedap rasa, santan kelapa, air mendidih, dan pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya sendiri ini opsional, jadi kalau nggak mau dikasih pewarna makanan juga nggak apa-apa. Dan penyedap rasanya itu nggak harus Ajinomoto, bisa Masako, Raigo, Sasa, atau apa yang lain. Bagaimana cara membuat gapit? Caranya adalah semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi, kecuali pewarna makanan, dicampur dan diaduk sampai menjadi satu adonan. Kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil, bulat-bulatan, mungkin sekelereng yang kelereng, ya mungkin kelereng. Jangan besar-besar, nggak kayak pentol pokoknya, lebih kecil dari pentol. Nah, bulat-bulatan itu nanti akan dijepit sama alat dari besi, jepitan dari besi yang tadi ada di gambar gambar awal tadi. Itu dipanaskan di atas api. Oke, untuk target pemasarannya. Untuk target pemasarannya, Bu Lili ini mengirim untuk tempat yang sudah memiliki pasar yang besar, yaitu seperti koperasi sekolah, koperasi pondok mungkin, koperasi perusahaan, ataupun koperasi organisasi. Untuk metode pemasarannya sendiri tidak banyak melalui media sosial, ya mungkin tidak melalui marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Terus untuk promosinya yaitu melalui karyawan dengan cara online. Mungkin karyawannya itu masang story IG, story WA mungkin ya. Terus untuk dari mulut ke mulut pembeli. Misalnya nih, si A beli di tokonya Bu Lili. Terus si A ini ngerasa, wah ini enak nih, ini worth it banget. Terus si A ini bilang deh ke si N mungkin, apa si B, di sini enak nih, worth it, bisa deh beli di sini. Nah, itu untuk yang dari mulut ke mulut para pembeli. Untuk pemesanan melalui WhatsApp, karena Bu Lili tidak memiliki seperti Lazada, Instagram, Facebook, Shopee, ataupun Tokopedia, jadi Bu Lili ini cuma punya WhatsApp.
Jadi kalau mau pesan atas apa sih? Jadi kalau mau pesan cuma bisa di WhatsApp atau mungkin langsung datang ke rumahnya. Terus tidak menerima pre-order. Jadi hanya menerima pre-order, maaf. Jadi Bu Lili ini nggak bisa kalau seumpama kalian datang, terus Bu, saya mau beli gapit misalnya 1000 piece. Nah itu jadi nggak bisa. Kalau Bu Lili itu hanya menerima pre-order, jadi jauh-jauh hari, nggak bisa di jangka pendek. Oke, next. Untuk best seller produknya yaitu ada gapit dan keripik pisang. Gapit dan keripik pisang ini banyak digemari mungkin di kalangan anak muda ataupun orang tua. Ya mungkin tetangga-tetangganya juga suka. Untuk harga jual produknya yaitu dimulai dari 10.000 sampai 15.000. Mungkin bagi yang menganggap ini agak mahal karena untuk kualitasnya juga terjamin, untuk kebersihannya juga. Jadi mungkin ya diharap dimaklumi kalau agak mahal. Terus untuk selain produk sendiri, Bu Lili juga mengambil produk dari luar untuk dipasarkan, mungkin sekitar 20 jenis. Untuk omset per bulannya, beliau tidak menghitung. Untuk laba bersih dan laba kotornya juga beliau tidak menghitung. Tapi untuk modal untuk hari raya yaitu bisa mencapai 50 juta. Kendalanya, pembuatan jajan yang kurang maksimal. Lanjut. Kenapa pembuatan jajan ini bisa kurang maksimal? Jadi mungkin jadi mungkin karena Bu Lili ini lagi capek atau lagi bad mood mungkin ya. Jadi jajan yang dibuat itu kurang maksimal. Tapi tenang saja, Bu Lili ini orangnya sangat baik. Jadi kalau misalnya jajan ini kurang maksimal, Bu Lili bakal buat yang baru dan buat yang lebih bagus mungkin. Oke, untuk rekrut karyawannya, Bu Lili memiliki 2-3 karyawan untuk hari biasa dan untuk hari-hari mendekati hari raya bisa mencapai belasan karyawan yang dipekerjakan. Dan dari beberapa karyawan tersebut, beliau ikut berkontribusi untuk membantu pekerjaan tersebut. Jadi beliau ini seorang bos, tapi masih ikut turut tangan untuk membantu para karyawannya. Jadi nggak langsung melepaskan para karyawannya sendiri. Jadi beliau itu masih ikut bantu, masih pokoknya gitulah. Ya ini ada beberapa galeri. Ini waktu perfotoan setelah kita wawancara bersama teman-teman. Oh, yang tengah yang pakai jilbab hitam Ustadz, emang nggak terlalu itu. Terus yang foto kedua itu proses pembuatan gapit, itu proses apa? Yang bulat-bulat, Sebelum dijepit. Iya. Ya membentukkan donat. Nah ini waktu kita wawancara dengan beliau di rumah beliau yang sekaligus menjadi tempat produksi jajan beliau. Untuk rumah produksi sendiri berada di Desa Ganting. Ya di sini ada beberapa motivasi mungkin untuk kita semua. Minat membuat kue harus dikerjakan dengan hati agar hasilnya maksimal. Quotes by Bu Lili. Begini teman-teman, niat baik, ketulusan, dan kesabaran adalah
kunci utama untuk meraih hasil terbaik dalam setiap keinginan atau usaha yang ingin kita capai. Jadi apapun kendalanya harus dihadapi dengan sabar dan bijak. Ada yang ditanyakan? Ya silahkan. Bisa kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tujuan sendiri yang menjadi karya sendiri? Siapa dulu? Saya dulu. Saya dulu ya. Untuk saya mungkin kalau setelah ini nggak ada pekerjaan mungkin boleh dicoba. Nggak ada. Kalau nganggur mungkin boleh dicoba. Oh. Ngabdi sambil kerja. Nyampi boleh. Kalau ngabdi mungkin nggak bisa ya. Bener. Kalau saya ya kalau bisa jadi ownernya kenapa harus jadi karyawan? Mungkin yang lainnya ada pertanyaan? Apa Suami bully siapa? Untuk biografi Bu Lili sendiri atau keluarganya kita belum tahu. Nggak Belum tahu dan tidak tahu. Kebetulan saya dan teman-teman saya tidak menanyakan tentang keluarga beliau. Tidak tahu pekerjaan suaminya pun tidak tahu. Iya, Iya. tidak tahu. Tidak tahu. Atau mungkin Ustazah ada pertanyaan? Yang lainnya? Yang paling kasihan sendiri-sendiri. Baik jika tidak ada, langsung saja. Jadi Yang paling mudah dibuat. Oh ya. Untuk yang paling mudah dibuat itu keripik pisang. Nah, untuk yang paling susah itu gapit karena selain itu Kembang kan? Bisa paling mudah. yang nggak tahu Apa sih paling apa? paling susah, Oh, paling susah dan mudah. Ya silakan Kalina. Apakah Anda minat untuk membeli kajian yang dibuat oleh Bu Lili? Anda. itu pertanyaan gampang. Apa benar? Nangka Maria. Oh minat untuk membeli. Iya. Iya. Iya minat. Minat tapi gak tahu kapan. Miknya malah enak apa pakai mikir maksudnya? Apakah ada yang dilarang? Sendiri itu tentunya enggak suka buat beli sendiri. Ayo jawab. Oh, kalau mungkin untuk rewardnya jadi Bu Lili itu mungkin niatnya lebih banyak untuk membuka usaha, tapi buat karyawannya.
gimana ya? Jadi ngambil untungnya itu dikit. Nah, Bu Lili itu membuka usaha biar berkurangnya pengangguran. Nah, jadi lapangan pekerjaan di situ banyak. Nah, itu mungkin salah Ya, satunya. sekalian membantu karyawannya. Kayak kemarin beliau cerita, salah satu karyawannya itu ibunya atau mungkin salah satu keluarganya itu ada yang sakit keras mungkin. Nah, waktu itu nggak ada pesanan sama sekali. Terus Bu Lili itu ya masih menerima karyawan tersebut karena ya untuk membantu karyawan tersebut biar bisa membiayai untuk biaya perawatan ibunya tersebut. Nah, alhamdulillahnya besoknya beliau dapat orderan banyak. Nah, hasil dari penjualan tersebut kemudian diberikan untuk karyawan yang Membutuhkan. kok yang bisa. Yang lain mungkin ya bagaimana? Dari luar. Orang sih digawe Bu Lili kan. Dari luar. Setelah kamu ke sana itu ada nggak maksudnya potensi usaha itu untuk kamu kerjasama, kamu jadi reseller ya? Jadi mungkin gitu. Terus paling tidak kamu memiliki bayangan nggak untuk menjadi seorang reseller? Terus membuka peluang nggak Bu Lili itu untuk menjadi reseller? Dan syaratnya menjadi reseller itu apa? Jadi kalau yang di laki-laki kemarin ataupun kamu di Kriani kemarin kan ada syaratnya itu. Yang kalian itu kan berapa 24 juta ya? Ya kalau di sini bagaimana untuk menjadi reseller ya, bukan sebagai user end. Maksudnya user end itu beli untuk dimakan, tapi beli untuk jualan. Kamu ada bayangan di situ atau tidak? Ayo bilang. Ya nggak ada. Mungkin nggak ada Ustadz. Nggak ada nanti gimana? Enggak juga. Tadi guru itunya membuka reseller ya? Sepertinya tidak. Coba aja. Aku nggak ngerti. Sepertinya tidak Ustaz. Tidak. Nggak ngerti. Iya Nur. Aku nggak ngerti. Nah, kalau tidak kenapa? Maksudnya alasannya ini tidak kan? Apa? Kalau mau jadi sektornya makanan. Reseller itu wong kulang kan? Iya, pulang kita dulu. Oh iya Ustaz ada. Khawatir. Bu ini kan menawari, apakah konter mungkin mau beli kita beli nanti di lokasi. Iya. Terus. Sudah. Oh, tangkap. Sudah. Setelah kamu melakukan diri dan banyak kan mendapatkan banyak materi, praktek dan yang lain-lain. Nah, kesan apa yang kamu dapatkan dari diri yang nantinya bisa kamu terapkan nanti ketika kamu coba untuk membuka suatu usaha. Kamu bisa mikir kesan. Ayo jangan banyak diem, itu punya kayak.
Mungkin dalam usaha Kesan apa yang kamu ambil setelah kamu study tahun kono? dari mana? Jadi semangat bikin kue apa udah. Jadi untuk kita yang mungkin memiliki atau mungkin saya memiliki bakat tertentu seperti mungkin bisa membuat kue atau membuat makanan yang lain, atau mungkin dari kesenian membuat tas, bisa merajut atau menjahit. Nah itu kalau bisa jangan disia-siakan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha. Dan juga usaha itu tidak untuk kita sendiri, mungkin bisa untuk orang lain, memberi lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mungkin kalau untuk kesannya ya jujur saja kemarin itu lumayan memotivasi saya untuk mungkin kalau pembuatan kue kurang maksimal kayak tadi kan, mungkin mencoba lagi. Nah mungkin dari situ saya termotivasi untuk tidak mudah menyerah. Ya mungkin kalau ada kesalahan ya diperbaiki, kalau misalnya gagal dicoba lagi. Ada pertanyaan lain? Sudah? Tidak ada, langsung saja. Sudah tidak ada? Langsung saja. Kalau tidak ada, terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kami. Baik, presentasi kami cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bersama yang lainnya. Dan kalau di antara kalian masih ada yang bingung, tenang aja, Google juga kadang-kadang bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.